Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Nak, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baik ya, materi kita hari ini yaitu perilaku jujur. Nah, perilaku jujur sebagaimana ini sudah sangat familiar ya bagi kita ya. Jujur itu sudah hal yang harus dalam kehidupan kita, ya kan? Wajib. Nah, sebelumnya kita coba kita coba bacakan dulu indikator pembelajaran kita, yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Quran Surah At-Taubah ayat 119, Quran Surah Al-Anfal ayat 58, dan Quran Surah An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran. Banyak ya dalilnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Quran Surah At-Taubah ayat 119, dan Quran Surah Al-Anfal ayat 58, dan Quran Surah An-Nahl ayat 105 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apa itu pengertian jujur? Apa itu jujur ya? Jujur, kita ketahui dulu apa sih sebenarnya jujur itu, kan gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab, jujur itu semakna dengan asidiku atau asidik ya, asidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Jadi lawan dari katanya ini adalah dusta atau dalam bahasa Arabnya al-kazbu. Nah, secara istilah jujur atau asidiku bermakna yang pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, ini jujur. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, jangan mengucapkan tidak boleh mencuri, tetapi melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya tidak sesuai ucapan dengan perbuatan ya. Jadi kejujuran itu adalah salah satunya sesuai ucapan dengan perbuatan. Kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, jadi informasi, apalagi sekarang ini banyaknya di sosmed, banyaknya berita-berita hoax. Nah, di sini kita juga harus berhati-hati menyampaikan informasi. Kalau belum benar-benar itu jelas kebenarannya, jangan ikut menyampaikan informasi tersebut. Nanti akan terjadi informasi yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan, kita termasuk orang yang tidak jujur. Akan ada dampak negatifnya. Kan gitu ya? Ya, Nak ya? Kemudian ketegasan dan kemantapan hati. Ketegasan dan kemantapan hati. Jadi kita juga ketegasan kita juga itu termasuk daripada kejujuran ya, jujur makna jujur. Kemudian kemantapan hati, istiqomah. Nah, itu juga arti jujur menurut istilah ya, menurut yang sebenarnya. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, ada nggak yang baik dicampuri dengan kedustaan? Ada. Bisa ya. Coba ada yang bisa memberikan contoh sesuatu yang baik yang dicampuri dengan kedustaan. Boleh, Nak? Ada yang bisa memberikan contoh? Coba Risnawati. Tuh ada namanya Risnawati. Bisa kamu kasih contoh, Ibu, Nak? Apa ya? Yang baik tapi bercampur dengan dusta. Sebenarnya baik gitu.
Apa kira-kira? Ada yang bisa? Nah, coba. Saya bisa, Bu. Nah, coba Risnawati dulu, nanti baru si apa tadi si Rivaldi ya. Nah, coba Iya, Bu. Risnawati dulu. Ya, Bu. Soalnya kan Bu ada teman kita yang ulang tahun gitu Bu. Terus kita bohong ke dia gitu Bu, nggak ngasih tahu gitu Bu. Tapi itu demi biar dianya itu nggak tahu gitu Bu, buat kejutan gitu Bu. Kayak mana ya? Oh ya, kejutan ulang tahun, surprise ya. Ya Bu. Oh ya, coba Rivaldi, apa contohnya kamu? Contoh dari berbuat baik, tapi ada buruknya kan, Bu? Iya, dicampuri dengan kedustaan. Dia mau berbuat baik, tapi berbohong dia. Nah, gitu. Misalnya gini Mem, contohnya. Kan ada kawannya mau minta apa? Minta penjelasan tentang materi. Tapi katanya dia nggak ngerti, padahal dia ngerti kali, pintar kali, gitu. Itu termasuk kan, Mem? Oh ya, yang tidak dicampur. Iya, betul. Jadi bisa ya, itu salah satu contohnya. Atau contohnya, Ibu lanjutkan yang tadi, misal kita lagi ujian, ya kan? Kalian lagi ujian, kawan mau nyontek, ya kan? Nah, mau nyontek, kamu ingin menerapkan kepada diri kamu sendiri dan teman kamu sifat untuk menyontek itu tidak baik. Nah, dia menanya, kamu udah siap nggak nomor 10? Nah, kamu bilang belum, padahal sudah kamu jawab. Itu suatu yang baik, niat yang baik, dan suatu perbuatan yang baik, tetapi kamu campuri dengan kedustaan. Nah, itu juga tidak boleh sebenarnya. Walaupun niat kamu baik, walaupun kamu perbuatan kamu itu baik, tidak memberi contekan kepada teman itu adalah perbuatan yang baik, tetapi kamu mencampurnya dengan dusta. Lebih baik kamu mengatakan dengan terus terang bahwa kamu tidak mau dan tidak ingin memberi jawaban kepada teman kamu. Memang ya berbuat jujur itu terkadang sulit ya, terkadang gimana pahit gitu ya, tetapi harus dilaksanakan ya. Kulil hakon walau biran. Jadi katakanlah yang benar itu walaupun pahit gitu ya. Jadi itu dia contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ada juga contoh berbuat jujur itu lebih baik, berbuat dusta itu lebih baik daripada jujur. Nah, coba Ibu minta contohnya apa? Berbuat berdusta itu, berbohong itu lebih baik daripada jujur. Nah, coba kamu beri contoh kepada Ibu. Oh, saya. Siapa? Saya, ya. Bu. Siapa duluan tadi? Risna duluan. Risna dulu. Risna dulu, coba. Misalnya kan Bu, kayak ada suatu penculikan gitu kan Bu. Menculik seseorang, terus seseorang itu ngumpet entah di dalam rumah gitu Bu. Baru yang mau nyulik ini datang, ada orangnya gitu. Baru bilang nggak ada gitu Bu. Kan itu misalnya teman saya tuh mau diculik Bu. Oh iya. Habis itu dia ngumpet gitu Bu, bersembunyi di rumah saya. Oh, menyembunyikan, iya. Menyembunyikan kebenaran dari yang si penculik ya. Iya, boleh. Iya, ada contoh yang lain. Coba Rivaldi. Contoh dari saya, Bu, kan ada ayah sama anak. Lagi makan di warung atau di kafe lah, Bu. Terus anaknya ini makan tapi ayahnya enggak. Terus kata anaknya, kenapa ayah enggak makan? Dijawab ayahnya, ayah udah kenyang. Itu termasuk, Bu? Supaya ayahnya tidak banyak mengeluarkan uangnya. Iya, dia mau anak yang makan, bukan ayahnya gimana? Iya. Ayah terpaksa berbohong. Terpaksa berbohong supaya anaknya itu lahap makannya, tidak biar enak makannya karena ayahnya ingin berhemat, begitu ya? Ya, kira-kira begitu lah, Bu. Ya, itu dengan niat yang baik. Padahal sebenarnya ayahnya itu ingin melihat anaknya kenyang gitu ya. Iya, sebenarnya kalau memang dia tidak lapar, boleh saja dia berkata begitu. Tidak lapar sekali ya, artinya tidak ini. Lebih bagus dia mengambil bahasa
ayah nggak lapar nak, begitu. Jangan mengatakan ayah kenyang. Jadi berbohong itu tetap tidak bagus ya, itu adalah alternatif terakhir. Nah, itu ya, berbohong itu alternatif terakhir. Kadang memang seorang ibu juga begitu, supaya misal nih ada makanan ya kan, orang yang kesusahan gitu ya, orang yang jarang-jarang makan enak, kemudian dikirimin makanan yang enak. Nah, seorang ibu selalu mengatakan bahwa dia tidak suka, padahal sebenarnya dia suka, seperti itu ya. Jadi ini yang selalu dilakukan seorang ibu supaya anaknya mau memakan semuanya apa yang disukai anaknya, dan dia tidak ingin mengurangi dari apa makanan anaknya. Itu yang dimaksud tadi juga, sama dengan contoh yang diberikan oleh Rivaldi gitu ya. Nah, selama kebohongan itu tidak memudaratkan dan memang niatnya itu adalah baik, itu masih ditoleransi. Tetapi lebih baik itu adalah jujur, ya jujur. Kebohongan itu adalah alternatif terakhir. Jadi lebih baik jujur saja. Udah kamu makan gitu. Usahakan tidak berkata dusta. Udah kamu makan, ibu tidak begitu suka gitu, boleh. Padahal suka, jangan langsung dibilang tidak suka, padahal suka gitu ya. Tidak begitu suka. Jadi masih masih jujur gitu. Jadi tidak suka bukan berarti tidak begitu suka, bukan berarti tidak suka gitu ya. Nah, gitu ya Nak ya. Nah, jadi kapan boleh berbohong itu ketika nyawa orang terancam. Contohnya, ini ada nih, seperti yang dibilangkan si Risnawati tadi ya, ada yang mau menculik atau ada yang orang kejar-kejaran nih tadi nih, kejar-kejaran membawa parang yang satu, ya kan? Yang ngejar bawa parang, yang satu lari. Kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar di antara mereka berdua. Kemudian yang lari ini tadi lari ke arah timur. Kemudian yang bawa parang ini sampai ke kita. Kamu lihat nggak tadi si Anu, katanya si Rivaldi lari kemana katanya? Oh, dia lari ke barat, padahal Rivaldi lari ke timur supaya tidak terjadi pembunuhan, ya kan? Dia melihat udah bawa parang mau dibunuhnya, dia lari ke arah sana tadi. Nah, dalam hal itu bolehlah berbohong karena kita tahu kita kan apakah sebab mereka itu jadi seperti itu ya kan, perselisihan mereka. Ya urusan nantilah, walaupun nantinya yang salah itu adalah yang tadi yang lari yang dikejar, itu tidak juga boleh dengan seperti itu ya menghakiminya. Jadi di situ kita boleh berbohong supaya tidak terjadi untuk menyelamatkan jiwa orang lain ya, keselamatan orang lain ya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, di dalam bercanda boleh nggak berbohong? Nah, kita sering tuh kan bercanda. Nah, ada yang bisa berikan contoh sama Ibu? Contoh yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bercanda, tetapi diiringi dengan kebohongan gitu. Nah, coba ada yang bisa ngasih contoh nggak sama Ibu? Coba Nak. Biar rame loh kita. Ada? Saya, Bu. Coba. Misalnya, Bu, kita lagi cerita-cerita gitu, sama teman gitu kan, Bu. Terus si A ini misalnya tidak ada gitu kan, Bu, tidak ada di situ. Oh, atau si A-nya ada di situ. Terus kita bicara, dia belum mandi gitu, Bu. Kan dia itu sejenis bercanda gitu, Bu. Iya, belum mandi, padahal udah mandi ya kan. Ih, kamu bau deh belum mandi, padahal kan kita hanya canda, dia udah mandi kan gitu ya kan. Atau contohnya kita pulang ke rumah ya kan, terus kita tanya mama kita ya kan, Mak, kan ini janji misalnya ayahnya udah mau pulang kerja malam ya kan, sore gitu. Mak, ayah udah pulang belum katanya. Belum kata maknya kan. Rupanya ayahnya keluar. Mama bercanda gitu ya kan. Kan biasa gitu ya, supaya anaknya ngerasa nunggu-nunggu, ternyata dikasih kejutan. Ayahnya udah datang, misalnya bawa mainan kan gitu.
Nah, itu bercanda seperti itu sebenarnya harusnya dihindari ya kan. Cuman selagi tidak tidak memudaratkan, itu tidak tidak merugikan dan hanya sekedar canda di situ dan cepat diklarifikasi itu boleh-boleh saja, karena Rasulullah juga pernah bercanda kepada seorang nenek-nenek ya. Kemudian nenek-nenek itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ya kira-kira aku masuk surga? Mas, apakah aku masuk surga apa tidak? Katanya kata nenek-nenek tersebut kepada Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, aduh Nek, di surga tidak ada orang tua, di surga itu orang muda semua, kata Rasulullah kepada nenek tersebut. Kemudian nenek tersebut pun sedih, merasa sedih. Aduh, aku sudah tua, berarti aku tidak termasuk penghuni surga dong, kan gitu. Kemudian Rasulullah tertawa, tersenyum, ya kan. Tertawa Rasulullah itu tidak terbahak-bahak, ya kan. Nah, Rasulullah tersenyum dan tertawa dan mengatakan kepada nenek, oh Nek, ntar nanti di surga itu orang itu muda semua, jadi yang tua yang masuk surga itu jadi muda semua gitu. Jadi cepat diklarifikasi Rasulullah, itu tandaannya tadi. Jadi tidak menimbulkan kecemasan yang berlarut-larut kepada objek tempat kita bicara, lawan kita tadi berinteraksi untuk bercanda tadi gitu. Jadi baru nenek tersebut tersenyum kepada Rasulullah SAW. Jadi itu ya, cepat diklarifikasi dan tidak memudaratkan orang yang kita ajak bercanda tersebut gitu ya. Nah begitu. Jadi jangan berlarut-larut bercandanya. Kalau kita bercandanya itu ada mengandung sebenarnya tidak berbohong, hanya saja belum selesai kan gitu. Mama, ayah udah datang gitu kan. Belum gitu ya, dalam hati mama misalnya kan mencemburut dan nanti anaknya tadi kan, sedih gitu, ayahnya kok belum pulang gitu kan, mamanya bilang kan belum gitu, terus ayahnya keluar belum masuk, belum ke ruang tamu kan gitu misalnya. Jadi begitu ya, diklarifikasi langsung. Masuk mama tadi belumnya itu ya belum ke ruang tamu kan gitu, pulangnya sih udah pulang kan gitu. Jadi cepat diklarifikasi apa yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan secara yang jujur tadi ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian coba dalil tentang perintah berlaku jujur. Panjang nggak waktu kita? Coba siapa ini? Ada Mira Francisca. Siapa nak yang mau membacanya? Aduh, rajin loh, nakku. Ada? Coba nak, Mira. Dengar, Mira? Salsabila Sofa ada nak? Aduh. Ada Bu. Iya, coba baca sayang. Baca ayatnya Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini ya, kita disuruh berlaku adil dalam artinya di sini adalah jujur ya. Jadi kita kalau dalam pun menjadi saksi, di sini cerita tentang kejujuran dalam menjadi saksi ya, saksi yang adil. Nah, saksi yang adil itu walaupun dia menjadi saksi ya, sedangkan dia benci kepada orang tersebut, dia tetap harus berlaku jujur ya, berlaku adil, tidak boleh tidak adil ya. Jadi dalam artian di sini adil itu berarti berkata sejujur-jujurnya ya. Jadi adil
jujur kepada orang yang tidak disukai juga, kepada orang yang dibenci juga kita harus berlaku adil, berlaku jujur dengan apa yang ingin kita sampaikan, kesaksian yang kita sampaikan, begitu ya. Nah, di sini juga Quran surah At-Taubah ayat 119, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, dalam surah Al-Ahzab juga ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa kita juga diperintahkan untuk berlaku jujur, ya, berlaku tidak boleh berdusta, ya, dan takutlah kalian dari dusta, karena sesungguhnya itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Di situ isi kandungan hadis riwayat Muslim, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada macam-macam sifat jujur ini, ya. Ada 5 macam, ya. Jadi macam-macamnya ada 5 macam, dibagi kepada 5. Yang pertama itu asidik al-qalbi, ya. Asidik al-qalbi itu ialah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam hatinya, dalam niatnya, ya. Nah, di dalam niatnya ini seorang manusia juga, kita juga harus ikhlas dalam melakukan perbuatan apapun, ya. Apa yang kita lakukan itu kita ikhlas dengan niat lillahi ta'ala. Jadi hati kita itu juga harus jujur, ya, jujur, tidak munafik, tidak lain di yang dilakukan tetapi dalam hatinya menggerutu, gitu, ya. Ada yang misalnya yang kita berikan tetapi hati kita itu tidak ikhlas. Nah, itu namanya tidak jujur, ya, bukan sidik, ya. Jadi dari dalam hati, asidik al-qalbi, ya. Sifat yang jujur diterapkan manusia di dalam niatnya juga harus jujur, ya, lillahi ta'ala. Kemudian yaitu asidik al-hadis, yaitu jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya. Nah, ini, ya, apapun perkataannya, baik bercerita, ya, baik menyampaikan informasi, harus jujur, harus benar perkataannya, tidak ditambahi dan tidak mengurangi. Jelas, ya, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Akan tetapi jika menyampaikannya itu beda redaksi, beda cara penyampaiannya, tetapi tujuannya sama, tidak ada menambahi, tidak membuat kesalahpahaman, tidak membuat kekeliruan, boleh, gitu, ya. Misalkan terjadi misal di jalan Gatot Subroto terjadi kecelakaan mobil, antara mobil dengan truk misalnya, ya kan, yang mati kita mendengarnya yang mati 5 orang, gitu. Nah, kita menyampaikan kepada orang lain juga seperti itu. Walaupun cara penyampaian kita tidak sama dengan dengan berita yang kita dapat, bahasanya tidak sama, boleh, tetapi redaksinya harus sama. Nah, gitu, ya, yang dimaksud dengan perkataan yang diucapkan itu adalah perkataan yang benar. Jadi itu tadi, kita harus berkata ya sesuai, perkataan yang kita ucapkan itu harus sesuai, ya, baik berita-berita atau cerita atau informasi. Nah, tidak boleh menambahi dan mengurangi. Nanti terjadilah gosip, ya, terjadilah gibah kalau menambahi dan mengurangi, dan itu tidak boleh, ya. Apalagi jatuhnya nanti kepada fitnah, gitu, ya, Nak. Jadi perkataan kita itu harus kita benarkan, ya. Jangan ada perkataan kita yang terkadang sia-sia menjadi bagi kita bumerang. Kadang mau kita mengatakan hal-hal yang sia-sia, tetapi di situ dibarengi dengan kedustaan, tetapi manfaatnya juga tidak ada, gitu. Hanya sekedar buang-buang apa aja, gitu, ya. Ya, yang sia-sia lah, gitu. Apalagi
medsos sekarang banyak orang buat berita hoax supaya apa? Supaya viral gitu ya kan. Nah, dibuatlah settingan, apalagi yang artis-artis settingan itu mereka itu berdosa membohongi apa namanya ya masyarakat. Nah, berdosa kalaupun untuk ketenaran mereka. Nah, ini sangat apa sekarang sangat lagi marak-maraknya orang demi satu ketenaran itu, demi satu untuk viral itu berdusta, berbohong, berkata yang tidak sebenarnya gitu ya. Nah, ini dihindari. Jadi bukan hanya di sosmed, di mana-mana kita juga di kehidupan sehari-hari itu dihindari ya. Dipersedikit, tidak boleh sama sekali. Jadi yang tadi seperti canda-canda itu juga tidak usah berlebihan gitu. Rasulullah juga tidak berlebihan bercandanya ketika itu ya. Dan dia langsung tidak ada perkataan Rasulullah di situ tidak benar. Ketika mengatakan bahwa tidak ada orang tua di surga, Rasulullah tidak berkata dusta, dia berkata yang sebenarnya. Hanya saja si nenek itu masih belum paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah gitu ya. Kemudian asidik al-amal yaitu sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Nah, di sini adalah tingkat kebenaran atau kejujuran seseorang yang tertinggi yaitu perbuatannya, perkataannya sesuai dengan perbuatannya gitu ya. Kemudian di sini juga yang keempat asidik al-wa'id yaitu benar dalam menepati janji kepada orang lain dan pada diri sendiri ya. Jadi kalau kita sudah berjanji nanti akan memberikan, nanti kalau aku dapat gaji pertama aku akan mentraktir deh kawan-kawanku. Nah itu sudah janji, jadi hutang. Jadi kita harus menepatinya. Nah di sini juga harus jujur dalam menepati janji. Makanya di dalam berjanji itu jangan lupa mengucapkan insya Allah. Nah ketika kita tidak bisa menunaikan janji kita, maka kita konfirmasi, maaf ya teman-teman, kita konfirmasi dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalulah mengucapkan insya Allah dan bukan sembarang insya Allah. Orang yang mengucapkan insya Allah itu sudah 90% dia mampu untuk memenuhinya. Begitu, jangan alah aku nggak datang lah nanti datang ya ke rumahku ada acara. Udah tahu dia akan pergi ke suatu tempat yang lain juga ada agenda, dia tetap mengucapkan insya Allah. Padahal dia jelas-jelas tidak akan datang. Nah itu bukan seperti itu yang insya Allah yang dimaksud. Insya Allah yang dimaksud itu adalah janji yang sudah kita bisa menunaikannya itu 90%, baru kita mengatakan insya Allah. Tapi kalau tidak, maaf ya, aku sepertinya tidak bisa, tapi nanti aku usahakan. Nah, bagusan seperti itu ya. Nah, jadi tidak berjanji. Nah, kemudian yang terakhir adalah asidku al-hal, yaitu sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala hal yang dilakukannya, apapun yang dilakukannya, semuanya dilakukannya dengan jujur, dengan ikhlas. Nah, ini ya, ada 5 macam jujur dalam Islam. Jadi dari hati, perbuatan, perkataan, perbuatan, kemudian janji, dan semua hal-hal yang ada yang terjadi, hal yang dilakukan, misalnya jujur dalam berpendapat, nah dalam melakukan pekerjaan, jujur juga diberi dalam amanat, nah ini dalam segala hal ya, memberikan pendapat juga harus jujur, apalagi melakukan pekerjaan apapun, nah jadi segala hal, segala aktivitas ya harus dilakukan dengan kejujuran. Nah ini ya, kemudian yang terakhir nak, hikmahnya perilaku jujur yaitu yang pertama ya jelas kejujuran akan membawa hal-hal yang baik. Orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah.
memiliki banyak teman, hidup lebih damai dan bahagia, lebih percaya diri. Karena orang yang tidak jujur itu tidak akan percaya diri, dia akan was-was, nanti ketahuan, lama-lama dia asik mikirin itu aja yang takut ketahuan. Jadi dia jadinya ketakutan, nggak ada rasa percaya dirinya gitu. Jadi hidupnya juga tidak damai, tidak bahagia, asik ketakutan ketahuan. Nah, memiliki orang yang tidak jujur itu banyak temannya, orang juga teman suka. Nah, kalau tukang bohong, udah nggak usah kawani, dia tukang bohong kan gitu. Nah, begitu ya nak ya. Jadi terapkanlah dalam kehidupan kita itu perilaku jujur, karena biasanya kalau kita sekali berbohong, kita akan terus-terusan berbohong, karena satu kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Begitu biasanya. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Saya, Bu. Krisna. Pertanyaan saya, Bu, misalnya ada seseorang gitu kan, Bu, dianya tuh berkata bohong. Terus kan, Bu, ujung-ujungnya itu kan ke fitnah gitu kan, Bu. Nah, setelah fitnah pasti pihak yang difitnah itu pasti merasa sedih atau apa gitu kan, Bu. Terus yang difitnah ini minta berdoa, minta ampun sama Allah gitu. Terus yang memfitnah ini, Bu, dianya itu seperti gengsi untuk minta maaf. Tobat aja gitu, Bu. Apa itu sudah cukup, Bu? Enggak. Baik ya, Nak. Gini, ada hal-hal yang bisa Allah langsung memaafkannya. Kita langsung minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yaitu hal-hal yang bersifat ibadah yang tidak tersangkut kepada manusia. Tetapi hal-hal yang tersangkut kepada manusia, contohnya hutang. Hutang, kita tidak bisa langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hutang kita itu terlepas. Itu harus kita lunasi. Kemudian apalagi janji. Nah, janji kita. Kemudian apalagi yaitu tadi kalau kita memfitnah orang, mengatakan orang, menceritakan orang di belakangnya, apalagi itu tidak benar, itu jatuhnya kepada fitnah, ya kita tidak bisa langsung minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang namanya fitnah. Kita harus minta maaf kepada orangnya langsung. Jadi hilangkan gengsi, akui kesalahan kamu. Kalau kesalahan kita akui bahwa kita sudah mengatakan kita hilaf, minta maaf kepada orang tersebut gitu. Jadi fitnah itu adalah kejam, lebih kejam dari pembunuhan, itu benar. Nah, orang yang difitnah itu pasti nanti akan, paling tidak dia akan terbunuh karakternya, bisa jadi kan gitu. Terus akan banyak pengaruh buruknya yang bisa nanti kita lanjutkan. Contohnya gini ya, kalau kita memfitnah orang, misalkan memfitnah seseorang dari mencuri gitu ya, ada yang hilang gitu ya, ada hilang sesuatu benda, sesuatu atau uang di satu tempat di kelas kita, kemudian kita memfitnah seseorang gitu, saya melihat dia mencurinya gitu, itu fitnah kan. Nah, saya melihat dia mencurinya dan dia jajankan uangnya gitu, dan diselidiki ternyata benar. Dan di fitnah tadi dimasukkan, contohnya dimasukkan benda tersebut ke dalam tasnya atau uang tersebut ke dalam tasnya, ternyata tidak benar dia yang ambil kan gitu. Nah, dia dikeluarkan dari sekolah, dia ngerasa rugi enggak? Rugi kan? Kemudian pembunuhan karakternya terbunuh, orang akan menuduh dan mengecap mengklaim bahwa dia seorang pencuri gitu. Jadi adalah tetap di dirinya itu menjadi status dia, jadi karakter dia karakter pencuri menurut orang lain, karena tadi fitnah padahal dia tidak mencuri. Jadi orang menganggapnya sebagai seorang pencuri. Nah, ini ya, makanya katanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan karakter. Nah, begitu ya. Iya. Jadi harus minta maaf langsung ke orangnya. Apapun fitnah itu, sekecil apapun fitnahnya, karena akan memudaratkan orang yang difitnah gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik ya. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya, tanya di WA atau tanya di psikologi ya, Nak ya.
Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.